rekan, selamat datang di Coffee Summary. Udah siap kan untuk konten seru lainnya? Let's summarize. AUPB 2, pembahasan AUPB, relevansi dan asas utama. Baik rekan-rekan, setelah kita memahami kerangka besar dan fungsi AUPB secara umum, sekarang saatnya kita masuk ke ruang mesinnya yang lebih detail. Kita akan membedah 4 asas yang paling sering menjadi dasar pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang relevan langsung dengan praktik penindakan keimigrasian. 2 yang pertama ini berkaitan dengan validitas formal dan faktual dari sebuah keputusan, sementara 2 yang terakhir berkaitan dengan keadilan dan moralitas. Singkatnya, Pasal 10 ayat 1 UU 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur tentang AUPB ini secara eksplisit. 1. Asas kepastian hukum, Rechtszekerheid. Ini terdengar sederhana, tapi sangat fundamental dan sering menjadi titik lemah. Setiap TAK yang kalian buat nanti wajib merujuk pada pasal yang spesifik dalam Undang-Undang Keimigrasian. Tidak boleh ada keputusan yang didasarkan pada perasaan atau kebiasaan, harus berdasarkan hukum tertulis yang jelas. 2. Asas kecermatan. Asas ini mewajibkan pejabat untuk mencari kebenaran material dengan teliti. Kalian harus mengumpulkan bukti yang cukup, memeriksa fakta dengan akurat. Implementasi paling nyata dari asas ini adalah proses pembuatan BAP, yang bukan sekedar formalitas wawancara, melainkan proses untuk menemukan fakta secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan yang solid. 3. Asas proporsionalitas. Ini adalah asas tentang rasa keadilan. Apakah sanksi yang diberikan seimbang dengan pelanggarannya? Jangan menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. Kasus overstay 10 hari tentu penanganannya harus proporsional. Bayar denda. Mungkin berbeda dengan overstay 10 bulan, yaitu deportasi tangkal. 4. Asas larangan penyalahgunaan wewenang. Kewenangan mendeportasi, misalnya, tujuannya adalah untuk menegakkan hukum keimigrasian. Jika kewenangan itu digunakan untuk tujuan lain, misalnya untuk membungkam kritik seorang jurnalis asing, maka itu adalah détournement de pouvoir, dan keputusannya menjadi cacat hukum yang fatal. Asas pertama, kepastian hukum, Rechtszekerheid. Ini adalah asas yang paling fundamental, pilar dari setiap negara hukum yang stabil. Kepastian hukum menuntut agar hukum itu sendiri dan penerapannya oleh pemerintah bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh semua pihak. Tujuannya adalah melindungi warga, termasuk orang asing yang berada di bawah yurisdiksi kita, dari tindakan yang sewenang-wenang dan membingungkan, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang aman. Mari kita lihat manifestasinya dalam praktek keimigrasian secara rinci. Kepastian norma, dasar hukum yang eksplisit. Manifestasi paling dasar dari asas ini adalah setiap surat keputusan atau SK, tindakan administratif keimigrasian wajib mencantumkan dasar hukumnya secara spesifik pada bagian mengingat. Menuliskan mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 saja tidak cukup, karena terlalu umum dan malas secara hukum. SK yang baik akan menyebutkan secara presisi, misalnya, mengingat pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang menjadi jangkar yuridis yang mengaitkan keputusan tersebut dengan kewenangan yang diberikan oleh legislatif. Tanpa jangkar ini, keputusan itu mengambang dan tidak sah secara fundamental. Kepastian isi keputusan, diktum yang jelas. Asas ini juga menuntut kejelasan pada bagian memutuskan atau diktum. Sebuah diktum tidak boleh ambigu atau multitafsir. Keputusan yang menyatakan mengenakan sanksi keimigrasian sesuai peraturan yang berlaku adalah contoh buruk yang melanggar asas ini. Keputusan yang baik harus menyatakan secara tegas, misalnya mencabut izin tinggal terbatas atas nama X, mendeportasi atau mengusir yang bersangkutan dari wilayah Indonesia, dan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar penangkalan.
jalan, sehingga subjek hukum tahu persis apa nasib hukumnya tanpa kebingungan. Konsistensi dalam penerapan. Ini adalah aspek yang lebih dalam dan krusial. Kepastian hukum juga berarti pemerintah harus konsisten dalam menerapkan aturan. Jika ada dua kasus dengan fakta yang identik, misalnya dua orang asing dari negara yang sama, dengan jenis visa yang sama, melakukan pelanggaran overstay dengan durasi yang sama, maka secara prinsip tindakan yang dikenakan haruslah sama. Jika satu hanya didenda dan yang lain langsung dideportasi, maka pemerintah memiliki beban untuk menjelaskan perbedaan perlakuan tersebut berdasarkan fakta atau pertimbangan yang objektif. Jika tidak, ini bisa dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar asas kepastian hukum. Konsekuensi pelanggaran. Keputusan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau memiliki diktum yang ambigu adalah keputusan yang cacat secara fundamental. Di PT UN, ini adalah argumen pembatalan yang sangat kuat dan sering berhasil. Asas kedua, kecermatan. Jika kepastian hukum adalah tentang landasan norma yang jelas, maka asas kecermatan adalah tentang landasan fakta yang solid. Asas ini mewajibkan badan atau pejabat pemerintah untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan semua fakta yang relevan sebelum mengambil keputusan. Negara tidak boleh membuat keputusan yang berdampak besar bagi seseorang berdasarkan informasi yang setengah-setengah, desas-desus, atau asumsi semata. Ada kewajiban aktif untuk menyelidiki secara teliti. Manifestasi utama, proses BAP. Berita acara pemeriksaan adalah arena utama di mana asas kecermatan diuji. BAP yang cermat bukanlah sekedar sesi tanya jawab untuk mengisi formulir, melainkan mencakup mendengarkan secara aktif dengan memberikan kesempatan penuh kepada subjek untuk menjelaskan posisinya, termasuk alasan atau konteks dari pelanggaran yang dituduhkan. Menggali fakta relevan, di mana pejabat pemeriksa harus aktif bertanya untuk memperjelas semua aspek, baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Misalnya jika orang asing mengaku overstay karena dirawat di rumah sakit, pemeriksa yang cermat akan meminta bukti rekam medis atau bahkan melakukan verifikasi langsung, serta mencatat secara akurat, di mana BAP harus mencerminkan secara akurat apa yang disampaikan oleh terperiksa, dan terperiksa harus diberi kesempatan untuk membacanya dan mengoreksinya sebelum menandatangani untuk menghindari kesalahpahaman. Implikasi yang lebih luas, kecermatan juga berarti bahwa keputusan akhir yang diambil harus secara logis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam BAP dan bukti-bukti lain yang terkumpul. Jika dalam BAP terungkap fakta A, B, dan C, namun SK yang terbit sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka keputusan itu dapat dianggap tidak cermat dan cacat. Konsekuensi pelanggaran. Keputusan yang didasarkan pada fakta yang tidak lengkap, salah, atau mengabaikan bukti yang disodorkan oleh subjek adalah keputusan yang cacat prosedur. Di PT UN, hakim dapat membatalkan keputusan tersebut dengan alasan tidak didukung oleh fakta yang cukup atau melanggar asas kecermatan secara langsung. 3. Asas ketiga, proporsionalitas. Asas proporsionalitas atau keseimbangan adalah jantung dari keadilan administratif yang substantif. Ini adalah prinsip jangan menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, yang menuntut adanya keseimbangan yang rasional antara tiga hal. Tujuan sah yang hendak dicapai, misalnya menjaga ketertiban imigrasi, tindakan atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, misalnya denda, deportasi, detensi, dan dampak negatif atau kerugian yang diderita oleh individu sebagai akibat dari tindakan tersebut. Aktivitas inti, penimbangan kepentingan atau afweging van belangen, adalah letak seni dari pengambilan keputusan. Pejabat imigrasi dalam ruang diskresinya harus secara mental menimbang di satu sisi neraca ada kepentingan publik, misalnya menegakkan aturan overstay, di sisi lain neraca ada kepentingan individu, misalnya orang asing tersebut adalah orang tua tunggal dari anak WNI, atau ia adalah investor kunci di sebuah perusahaan padat karya. Semakin berat dampak negatif pada individu, semakin kuat pula kepentingan publik yang harus dibuktikan untuk menjustifikasi tindakan tersebut. Contoh analisis proporsionalitas. Kasus 1. Orang asing turis overstay 15 hari, tidak punya ikatan keluarga di Indonesia, ia bersedia membayar denda. Tindakan yang proporsional adalah mengenakan biaya beban dan memintanya segera keluar dari Indonesia. Sementara mendeportasi dan memasukkannya ke daftar cekal mungkin dianggap tidak proporsional karena berlebihan. Kasus 2. Orang asing dengan visa kerja overstay 15 hari, namun selama di Indonesia ia terbukti melakukan penipuan. Di sini kepentingan publik untuk melindungi masyarakat dari kejahatan menjadi sangat berat. Sehingga, tindakan deportasi dan penangkalan menjadi sangat proporsional karena pelanggaran imigrasinya diperparah oleh pelanggaran lain yang meresahkan masyarakat.
Konsekuensi pelanggaran, keputusan yang dinilai oleh Hakim PT UN sebagai tidak masuk akal atau tidak seimbang atau on red leg karena melanggar asas proporsionalitas adalah salah satu alasan pembatalan yang paling umum dan efektif. 3. Asas keempat, larangan penyalahgunaan wewenang, détournement de pouvoir. Asas ini adalah penjaga moralitas dari kekuasaan yang paling ketat. Ia menyentuh maksud dan tujuan di balik penggunaan wewenang. Prinsipnya sederhana, sebuah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri, dan bukan untuk tujuan lain yang menyimpang. Membedakan dengan melampaui wewenang. Penting untuk membedakan asas ini dengan melampaui wewenang. Melampaui wewenang berarti seorang pejabat melakukan sesuatu yang ia sama sekali tidak berhak lakukan. Sedangkan penyalahgunaan wewenang berarti pejabat tersebut menggunakan kewenangan yang sah ia miliki, namun untuk tujuan yang tidak sah. Inilah jauh lebih halus dan berbahaya, karena tersembunyi. Contoh klasik, UU Keimigrasian memberikan wewenang untuk mendeportasi orang asing yang mengganggu ketertiban umum. Tujuan, doel dari pasal ini adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman nyata seperti premanisme, terorisme, atau kejahatan. Sekarang, bayangkan, seorang pejabat menggunakan pasal yang sama persis untuk mendeportasi seorang pengusaha asing, karena pengusaha itu adalah pesaing bisnis kerabatnya. Secara formal, pejabat itu punya wewenang, namun ia telah membelokkan détournement wewenang itu dari tujuan aslinya, melindungi publik, ke tujuan pribadi, membantu kerabat. Inilah inti dari détournement de pouvoir. Konsekuensi pelanggaran, ini adalah salah satu pelanggaran AUPB yang paling serius. Jika terbukti di pengadilan, keputusan yang didasari oleh penyalahgunaan wewenang hampir pasti akan dibatalkan, karena ia merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah secara keseluruhan. Kesimpulannya, keempat asas ini, kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang, membentuk sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap tindakan penindakan keimigrasian tidak hanya kuat secara formal, tetapi juga benar secara faktual, adil secara substantif, dan lurus secara moral, sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip universal, Audi et altram partem, hak untuk didengar. Rekan-rekan sekalian, kita sekarang tiba pada sebuah prinsip yang saya sengaja pisahkan dari AUPB lainnya, meskipun ia sering dikategorikan di dalamnya, karena Audi et altram partem, atau hak untuk didengar, bukanlah sekadar asas pemerintahan yang baik. Ia adalah asas keadilan fundamental yang usianya ribuan tahun dan diakui oleh hampir semua sistem hukum yang beradab di dunia. Singkatnya, selain AUPB, ada satu prinsip universal yang menjadi jantung dari proses hukum yang adil, Audi et altram partem, atau dengarkan juga pihak lain. Prinsip ini mewajibkan kita sebagai representasi negara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang yang akan dikenai sanksi untuk didengar keterangannya, untuk memberikan penjelasan, dan untuk membela dirinya. Meskipun asas ini bersifat implisit dalam AUPB, namun asas ini berperan penting untuk memastikan bahwa hak tersangka terpenuhi dengan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk didengar keterangannya, juga untuk diperkuat oleh keterangan dari saksi dan/atau saksi ahli. Sekali lagi, disinilah proses BAP memegang peranan vital. Mengabaikan hak ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga membuat keputusan kita lemah dan rentan untuk dibatalkan di pengadilan tata usaha negara. Pertama, akar filosofis dan status universal. Mari kita mulai dengan menerjemahkan frasa Latin yang kuat ini. Audi et altram partem secara harfiah berarti dengarkan juga pihak yang lain atau dengarkan sisi seberang. Akarnya dapat dilacak hingga ke zaman Romawi kuno dan telah menjadi pilar dari natural justice dalam tradisi common law Inggris yang berpengaruh. Prinsip ini begitu mendasar sehingga gaungnya dapat kita temukan dalam pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbicara tentang hak setiap orang atas pemeriksaan yang adil dan terbuka, fair and public hearing. Jadi ketika kita membahas asas ini, kita tidak lagi hanya berbicara tentang UU Administrasi Pemerintahan Indonesia semata. Kita sedang menyentuh sebuah norma universal yang beresonansi dengan rasa keadilan manusia yang paling dalam dan lintas budaya. Mengapa demikian? Ada 3 alasan filosofis yang mendasarinya. Pertama,
penghormatan terhadap martabat manusia, human dignity. Prinsip ini pada intinya adalah tentang pengakuan terhadap martabat. Dengan memberikan kesempatan untuk didengar, negara mengangkat status individu dari sekadar objek pasif dari sebuah keputusan menjadi subjek aktif dalam proses yang akan menentukan nasibnya. Mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap seseorang tanpa mendengar penjelasannya terlebih dahulu adalah bentuk dehumanisasi. Itu sama saja dengan memperlakukan mereka seperti benda mati yang bisa dipindahkan begitu saja tanpa hak suara. Menjadi instrumen pencarian kebenaran material, Wahrheitsfinding. Ini adalah alasan yang sangat pragmatis dan operasional. Tidak ada pejabat pemerintah yang maha tahu atau sempurna. Pihak yang akan dikenai tindakan adalah pemegang informasi, konteks, dan perspektif kunci yang sangat mungkin tidak dimiliki oleh aparat. Mendengarkan mereka bukanlah bentuk kebaikan hati, melainkan sebuah metode esensial untuk menemukan kebenaran yang paling mendekati objektivitas. Mengabaikan mereka akan meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang keliru atau tidak lengkap, yang secara langsung juga melanggar asas kecermatan yang telah kita bahas sebelumnya. Legitimasi dan akseptabilitas keputusan. Sebuah keputusan, sekalipun secara substansi mungkin benar, akan jauh lebih mudah diterima dan dianggap sah atau legitimate oleh pihak yang terdampak jika mereka merasa telah melalui proses yang adil dan transparan. Kesempatan untuk didengar, bahkan jika pada akhirnya argumennya ditolak, memberikan rasa hormat dan legitimasi pada proses tersebut. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara seperti imigrasi. Kedua, manifestasi konkret dalam praktik keimigrasian. Bagaimana prinsip agung ini membumi dalam praktik keimigrasian sehari-hari yang kita hadapi. Proses BAP sebagai arena utama. Seperti yang telah kita singgung, BAP adalah panggung utama di mana azas ini dipertontonkan secara langsung. BAP yang menghormati azas ini bukanlah interogasi satu arah yang mengintimidasi, melainkan sebuah dialog di mana pejabat bertanya untuk menggali fakta secara mendalam dan terperiksa menjawab serta diberi ruang untuk mengajukan alibi, memberikan bukti yang meringankan, dan menceritakan versinya secara utuh tanpa interupsi. Hak atas bantuan dan penerjemah. Sebagai mahasiswa di bidang hukum, kita harus berpikir lebih kritis. Apakah hak untuk didengar ini efektif jika terperiksa tidak paham hukum atau tidak fasih berbahasa Indonesia? Oleh karena itu, turunan dari azas ini mencakup dalam banyak kasus, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan hak mutlak atas penerjemah tersumpah jika ada kendala bahasa. Tanpa ini, hak untuk didengar menjadi ilusi semata dan tidak substantif. Pertimbangan atas argumen tertulis. Azas ini tidak terbatas pada interaksi lisan saja. Jika orang asing atau kuasa hukumnya mengajukan pembelaan tertulis, pledoi, atau menyerahkan dokumen bukti, maka pejabat pengambil keputusan memiliki kewajiban yuridis untuk membaca dan mempertimbangkan argumen dan bukti tersebut secara sungguh-sungguh. Pertimbangan ini idealnya harus tercermin dalam bagian menimbang pada surat keputusan untuk menunjukkan transparansi. Ketiga, konsekuensi fatal dari pelanggaran, cacat prosedur. Apa yang terjadi jika asas fundamental ini diabaikan? Konsekuensinya adalah keputusan yang dihasilkan menjadi cacat secara prosedur atau procedurally flawed. Penting untuk memahami ini, cacat prosedur berarti proses pengambilan keputusan itu sendiri sudah tidak sah, terlepas dari apakah hasil akhirnya benar atau salah secara substansi. Di PT UN, ini adalah argumen yang sangat kuat. Seorang advokat bisa berkata, "Yang mulia, kami tidak akan membahas substansi mengapa klien kami dideportasi. Kami menyatakan bahwa SK deportasi ini batal demi hukum sejak awal karena ia lahir dari proses yang melanggar hak klien kami untuk didengar secara patut." Ini dapat diibaratkan dengan teori buah dari pohon beracun. Jika prosesnya, pohonnya sudah diracuni oleh pelanggaran prosedur fundamental, maka keputusan apapun yang dihasilkannya buahnya ikut menjadi beracun dan tidak dapat dikonsumsi secara hukum. PT UN biasanya tidak akan mengganti keputusan imigrasi, melainkan akan membatalkan SK tersebut dan memerintahkan imigrasi untuk melakukan kembali proses pemeriksaan dari awal, kali ini dengan cara yang benar dan adil. Kesimpulannya, Audi et al. Terem Partem bukanlah sekadar salah satu dari banyak azas, ia adalah penjaga gerbang keadilan prosedural yang esensial. Menghormatinya tidak hanya akan melindungi hak-hak orang asing sebagai individu, tetapi juga melindungi institusi imigrasi itu sendiri dari pengambilan keputusan yang gegabah, tidak akurat, dan pada akhirnya dapat dibatalkan di pengadilan. Keputusan yang paling kokoh adalah keputusan yang lahir dari proses yang paling adil dan inklusif. Sebagai kesimpulan, pertama, kita tahu sumber kewenangan kita, yaitu kedaulatan negara, yang memberikan hak eksklusif untuk mengatur masuk, tinggal, dan keluar orang asing melalui konsep turunan seperti droit de regard dan kebijakan selektif.
Kedua, kita paham dua jalur penindakan yang berbeda, yaitu administratif yang fokus pada pemulihan ketertiban dan pidana yang fokus pada penghukuman dengan asas contrarius actus sebagai kunci dalam jalur administratif. Ketiga, kita mengerti batasan-batasan kewenangan kita, yaitu AUPB dengan asas-asas seperti kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang, serta prinsip hukum universal seperti Audi et alteram partem yang menjamin keadilan prosedural. Jika hari ini kita telah membangun fondasi dan pilar jembatan yang kokoh melalui diskusi mendalam ini, maka di sesi berikutnya kita akan mulai menapaki jembatan itu dengan percaya diri. Kita akan menggunakan semua teori ini untuk membedah secara mendalam anatomi dari 5 tindakan administratif keimigrasian utama. Dan kita akan lihat bagaimana asas-asas ini bekerja dalam kasus detensi, deportasi, dan tindakan lainnya secara praktis dan aplikatif. Halo rekan, nggak terasa ya udah mau selesai. So iya, tonton terus ya kelanjutan konten seru lainnya di channel kita. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.